Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya di channel Cross Christ. Kita masih membahas tentang karunia rohani di dalam Alkitab. Nah, saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya mengajak saudara untuk mengenal diri saudara, mengenal bakat, mengenal potensi dalam diri saudara. Ada dua ya, kalau kita sudah menjadi umat Tuhan, kita sudah percaya, kita sudah dilahir barukan, berarti ada dua potensi. Yang pertama itu talenta atau bakat, yang kedua karunia rohani. Nah, di dalam Alkitab, karunia rohani dibahas di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Nanti kita akan membaca berkali-kali ayat ini. Lalu juga dibahas di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Dibahas juga di dalam Efesus 4 ayat 11, di dalam 1 Korintus, di dalam kisah para rasul 2, kisah para rasul 4, dan juga di dalam Matius 19, 1 Korintus 9, 1 Korintus 7, dan juga di dalam kitab yang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ingat pengantar saya di video yang terdahulu tentang bakat dan karunia. Saya mengatakan bahwa setiap umat Tuhan atau setiap orang yang telah lahir baru, setiap orang yang telah bertobat, insaf akan dosa-dosanya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia mendapat minimal satu karunia untuk memuliakan Tuhan. Ini ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dan 2 Timotius 1 ayat 6. Minimal mendapat satu karunia. Jadi setiap anggota gereja minimal memiliki satu karunia. Dia bisa melayani di bidang itu. Jadi sesungguhnya pelayanan pekerjaan Tuhan dibuka karena ada karunia. Kalau anggota gereja memiliki 2 karunia atau 5 karunia, mungkin saja dia bisa mengerjakan 5 bidang pelayanan, mungkin. Tetapi sebaiknya dia berbagi supaya dia tidak jatuh dalam dosa ketamakan atau keserakahan. Tiap umat Tuhan harus berdoa untuk mengenali dan memahami karunia roh satu persatu dan tujuannya. Tujuannya sudah pasti, yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pekerjaan pelayanan, untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap kita harus mengenal apa yang kita minati, di mana kita mengapresiasi, di mana kita passion. Mungkin itu adalah apa yang Allah bebankan kepada kita. Kalau kita senang di situ, misalnya senang mengasuh anak-anak, senang mengasuh anak remaja, senang dan cakap dalam atau cekatan di bidang pemerhati anak-anak. Nah, mungkin itu yang akan menjadi pekerjaan kita di dalam gereja atau pekerjaan kita di masyarakat. Passion kita, beban kita. Kita perlu juga mencoba untuk terjun di beberapa bidang pelayanan untuk mengetahuinya. Kan ada nasihat ya, kalau kita nggak pernah mencoba, bagaimana kita mengetahui? Ya kan, kalau saudara bisa melakukannya, mengapa kita tidak melakukannya? Jadi coba terjun di beberapa bidang pelayanan, lalu evaluasi sendiri. Minta orang lain untuk menilai saudara. Kalau saudara mengajar, menjelaskan sebuah firman Tuhan atau teks firman Tuhan kepada anak sekolah minggu dalam bahasa yang dapat dimengerti, mungkin saja beban pelayanan saudara itu adalah di bidang sekolah minggu. Wah, mungkin orang berkata, wah rendah ya di bidang sekolah minggu. Saya mau mengajar yang remaja atau yang mahasiswa atau yang pekerja. Tidak. Semua pelayanan itu untuk pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaannya. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Sama-sama mulia. Nah, setelah kita terjun di beberapa bidang pelayanan untuk mengetahui bakat kita, karunia kita, potensi kita secara rohani, minta orang lain yang lebih dewasa, yang lebih rohani untuk menilai kita. Bagaimana kita melakukannya tentang pelayanan itu.
lalu menerima, menggunakan dan mengembangkan karunia yang Allah percayakan secara maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau saudara menjalani tes karunia. Ada beberapa soal-soal tes karunia itu hampir sama dengan tes bakat, tetapi nanti hasilnya itu menunjuk kepada orang itu punya karunia rohani apa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan memulai membaca satu bagian dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Di sini kalau saya menghitung, kalau saya tidak salah hitung, ada 7 karunia. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ingat ini ya, ini bernubuat yang mana nanti kita akan bahas. Apakah zaman sekarang masih ada nubuat atau sudah tidak ada lagi, ya. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, Roma pasal 12. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kita membahas yang pertama, yaitu karunia bernubuat. Di dalam Roma 12 ayat 6 bagian B dan 1 Korintus 12 ayat 10. Jadi karunia bernubuat itu ditulis dalam 2 bagian setidaknya, yaitu Roma 12 ayat 6 dan 1 Korintus 12 ayat 10. Bernubuat ini membahas tentang apa? Yang pertama, meramalkan hal-hal yang akan datang. Nanti ada penjelasan yang berikutnya. Meramalkan yang mana? Ini membahas, ini seperti, contohnya seperti Agabus di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai 14 dan Kisah Para Rasul 21 ayat 27. Agabus meramalkan hal-hal yang akan datang yang belum terjadi, tetapi dia tidak bertentangan dengan kitab suci. Apa yang dikatakan Agabus itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Ingat bahwa nubuat Allah terjadi 100%, bukan sering benar, bukan kebanyakan benar, dan bukan kadang-kadang benar. Saudara bisa membuka dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai 21 tentang hal ini. Nubuat juga bukan menyampaikan wahyu baru. Maksudnya karunia bernubuat itu bukan menyampaikan wahyu baru atau menyampaikan tambahan bagi kitab suci kita, yaitu Alkitab atau firman Tuhan, tetapi hanya mendukung apa yang tertulis di dalam Alkitab saja. Ini maksudnya tadi, bernubuat yang mana? Dia hanya mendukung, dia hanya mendeklarasikan apa yang dimaksudkan kitab suci, apa yang dimaksudkan Alkitab tentang satu bagian, tentang satu peristiwa itu. Lalu pesan saya yang selanjutnya adalah ujilah segala nubuat dan roh. 1 Yohanes 4. Ingat ya, bukan karena sering benar lalu kita mengatakan bahwa orang itu punya karunia nubuat, bukan. Harus 100% benar. Saudara, mana bernubuat yang kedua, yaitu menasihati, membangun, dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat 3. Nanti kita bahas di teks ini. Bernubuat dalam konteks ini karena diberi makna menasihati, membangun, dan menghibur, maka berarti maksudnya dalam nubuat inilah meneguhkan iman, bukan menakut-nakuti. Jadi kalau orang berkhotbah menakut-nakuti tentang neraka, tentang pergi ke neraka, tentang mati, lalu dia dibawa roh ke neraka, itu menakut-nakuti, saudara. Itu tidak menghibur, tidak membangun, tidak menasihati. Nah,
Hal ini dipraktekkan oleh para pastor, para gembala jemaat, para pengkhotbah, pembawa renungan, pembawa kesaksian, penyanyi rohani, worship leader, liturgos, pemimpin pujian, dan sebagainya. Tetapi yang seperti apa? Mereka yang cinta firman Tuhan, mereka yang mencintai hidup kudus, mereka yang mencintai hidup sederhana. Saudara, mengapa saya menghubungkan tiga hal ini? Mencintai firman Tuhan, mencintai hidup kudus, dan memilih hidup sederhana. Saudara, bayangkan tiga hal ini. Kalau orang punya karunia nubuat dalam arti menasehati, dalam arti membangun, dalam arti menghibur, tetapi dia hidup mewah, dia akan terjerat dalam keinginannya itu. Dia tidak cinta firman Tuhan, dia akan dicapik-capik oleh kuasa gelap. Dia tidak cinta hidup suci, dia akan terperosok dalam dosa. Dan tidak mungkin Tuhan tidak akan membimbing orang yang punya karunia nubuat dalam arti yang kedua, yaitu menasihati, membangun, dan menghibur, untuk tidak menjaganya supaya orang itu mencintai firman, supaya orang itu mencintai hidup suci, dan supaya orang itu mencintai hidup sederhana. Mereka melakukan untuk membangun, menghibur, menasihati umat Tuhan supaya setia pada jalan Tuhan. Bagi mereka yang lemah dan putus asa, orang itulah yang membutuhkan kata-kata dari orang yang punya karunia nubuat, yang bisa menasihati, yang bisa membangun, yang bisa menghibur, yang bisa membalut luka-luka mereka. Terutama apa? Terutama pada saat krisis bangsa, pada saat krisis karena pandemi COVID-19 ini, pada saat krisis keluarga, seperti saat ini, tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, tidak ada pertumbuhan ekonomi, bahkan mungkin minus. Kita harus berhutang mungkin. Tetapi saudara, pada saat inilah orang yang punya karunia bernubuat dalam arti menasihati, dalam arti membangun, dalam arti menghibur, orang itu diperlukan sekarang. Pada saat bangsa ini sedang krisis, pada saat gereja sedang krisis, pada saat keluarga-keluarga Kristen sedang mengalami krisis. Mungkin krisis ekonomi lebih ringan daripada krisis iman. Mungkin seseorang mengalami krisis kesehatan karena sakit penyakit. Jika Anda memiliki karunia ini, saudara bisa menasihati, bisa membangun iman mereka, bisa menghibur mereka, bisa menguatkan mereka. Saudara, apakah saudara memiliki karunia bernubuat dalam arti ini? Mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.